Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Data. Di video kali ini kita akan membahas cara import data CSV lagi. Kali ini kita akan menentukan sendiri eh, jenis kolom atau tipe kolomnya, apakah kolom ini berupa kolom karakter atau kolom numerik dan sebagainya. Tonton terus videonya sampai selesai. Baik, Sobat Data, kita akan coba ulangi lagi import data seperti yang di video sebelumnya, tapi saya coba untuk lebih berurut begitu ya. Baik, kita langsung saja ke RStudio. Kita buat editor baru ya. Seperti biasa, seperti sebelumnya, kita gunakan library readr ya, kita panggil, kemudian filenya saya simpan ke dalam nama database data frame atau table namanya body care. Kemudian kita gunakan function read CSV. Untuk filenya ada di directory saya sebelumnya sama, yaitu di dalam folder data dengan nama bodycare.csv. Oke, kita akan mulai seperti ini dulu ya. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Masih sama dengan yang sebelumnya, mirip lah ya. Jadi ada satu kolom di kolom A atau di kolom pertama yang tidak ada nama kolom, ya, tidak ada isinya, maka oleh R atau reader ini diberi nama kolom dengan titik satu gitu ya. Kemudian ada 1000 baris, ada 17 kolom, delimiternya adalah koma, ada 10 kolom karakter, dan ada 7 kolom numerik atau double, termasuk kolom yang pertama, dan seterusnya. Kalau kita ingin tahu, kita bisa gunakan spec body care. Nah, seperti ini. Jadi kolom pertama juga di sini dimasukkan ya, menjadi call double. Kemudian degree levelnya juga karakter, family size double, dan seterusnya. Baik. Nah, kita lihat data kita seperti apa. Body care ini ya. Jadi yang NA, tulisannya NA gitu ya, sudah otomatis dibuat menjadi missing value. Jadi missing value, sekali lagi saya ingatkan, di data kita ini ada dua jenis. Ada yang bertuliskan NA di dalam selnya, ada huruf NA, dan ada yang 999 gitu ya, dikodekan dengan 999, artinya tidak terisi gitu ya. Untuk yang NA sudah otomatis gitu ya, dan untuk yang 99 ini kita kodekan nanti ya. Baik, nah datanya seperti ini ya. Sekarang kita tambahkan argumen selanjutnya, yaitu untuk missing value seperti sebelumnya. Read CSV file data body care CSV. Kemudian untuk NA ini adalah NA dan 999, ada 5 ya 9-nya. Baik. Nah sekarang kalau ini kan kemarin sudah ya, jadi yang 99 ini akan menjadi NA. Baik. Nah, sebelumnya kita gunakan call select untuk menentukan kolom apa yang ingin kita ambil atau yang ingin kita buang gitu ya.
Kalau kita ingin membuang, kita gunakan tanda minus, kemudian diikuti dengan indeks dari kolom yang ingin kita buang, urutan keberapa. Nah sekarang misalnya saya ingin buang kolom pertama, tentu saja jadi -1 dan zip code misalnya ya. Saya tidak butuh variabel atau kolom zip code. Ini ya, zip code ini berarti ini ada kolom pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan ini ke 10 gitu ya. Berarti ini -10. Kita coba dulu. Oh sorry, kurang minus. Nah sekarang 10 kolomnya sekarang jadi 15. Kita lihat body care seperti ini ya, 99 sudah jadi NA. Kemudian kolom zip code juga sudah hilang gitu ya. Kemudian di sini kolom date dia masih berupa karakter. Kita lihat menggunakan str body care. Nah kolom date dia formatnya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini bulan, ini tanggal, dan ini tahun 4 digit itu ya. Baik, kemudian misalnya branch ID-nya ini saya tidak simpan atau tidak import sebagai numerik, tetapi sebagai karakter misalnya gitu ya. Kemudian apa lagi ya, mungkin itu dulu ya yang kita coba ya. Baik, saya copy yang ini. Nah untuk menentukan jenis kolom, kita bisa gunakan call types ya. Kemudian kita gunakan calls, bisa kita gunakan function calls atau bisa juga menggunakan list, sama saja ya. Kita gunakan calls, kita sebutkan satu-satu itu ya, nama kolom, kemudian sama dengan, dan jenisnya apa. Contohnya seperti ini, misal untuk degree level gitu ya, degree level sama dengan call karakter, karena degree level ini adalah kolom karakter. Kemudian family size call double ya, karena dia numerik. Kemudian ada gender ini adalah call karakter ya, karena isinya adalah female dan male. Kemudian age kategori, age cat call karakter ya, karena dia sudah berupa kategori range. Atau kalau kita mau langsung ini kan sebenarnya kategori tapi ordinal ya. Nah kita bisa kita gunakan faktor. Nah di sini ada levels dan order gitu ya, ordinal atau bukan. Nah sekarang coba kita levelsnya kita buat dalam sebuah vektor seperti biasa. Untuk faktor ya, saya sepertinya harus cek dulu nilai unik dari body care
age kategori ini ya. Jadi saya copy dari sini supaya nggak salah. Yang paling pertama pastinya 0 sampai 17. Kemudian 4, lebih dari 45 udah pasti di ujung. 17 berarti kemudian 18 ya. Ini yang kita pindahkan ini. Kemudian kita pisahkan dengan koma. 24, 25 sampai 34, koma. Oh, ada 2 ya. Kategori untuk 15 sampai 24. Di sini sudah ada 18 sampai 24. 15 sampai 24. Dan di sini ada 18 sampai 24. Ya, kita abaikan dulu ya. Kemudian order yes. Order true. Oke, kemudian variabel berikutnya adalah marital status. Ini adalah call karakter nominal biasa, kemudian SIS, call faktor juga. Oke, sekarang kita lihat. Oke, anggap yang paling rendah ini paling tinggi ini 1A plus gitu ya. Berarti kita mulai dari C1, C2, C1. Levelsnya C2, C1, B. Kalau saya salah silahkan dikoreksi dengan komentar di bawah ya. Kemudian B dan A. Setelah itu 1A plus. NA kalau tidak ada ya nanti dia akan jadi NA gitu ya. Ini juga order. Kemudian residence type. Ini kita gunakan call karakter. Zip code sama dengan call skip. Ini saya tutup. Kemudian receipt ID. Ini adalah call. Misal receipt ID saya ingin buat menjadi call karakter. Kemudian receipt item ID misalnya sekalian. Ini juga call karakter misalnya. Setelah itu date ini adalah call date ya. Kemudian ingat tadi formatnya adalah bulan, bulan, tanggal dan tahun.
Jadi formatnya kita buat seperti ini, M, kemudian garis miring sebagai pemisahnya, dan tahun ini ya. Setelah itu branch ID juga saya akan buat sebagai call karakter ya. Mungkin ini nanti bisa berubah ya, tergantung dari pendefinisian di awal gitu ya, yang mengetahui atau mengerti data ini dengan lebih baik, lebih jelas, tentu bisa disesuaikan. Setelah itu actual price, tentu actual price akan kita buat sebagai double. Kategori ini adalah call karakter. Setelah itu terakhir ya, paste user ID, ini call karakter. Oke, sorry, ini zip code ya. Kita coba ya, apakah kita harus menuliskan ini atau enggak, tapi harusnya tidak ya. Oke, sekarang kita coba. Oke, kategori, karena nggak ada namanya ya. Nah, di sini notesnya atau message-nya banding yang tadi ya, ini banyak, ada rows-nya sekian, delimiternya, call karakter dan double-nya, kemudian spec-nya apa. Nah, di sini hanya memberikan notes pemberian nama gitu ya. Sekarang kita lihat data kita, body care ya, degree levelnya sudah karakter, family-nya double. Oke, date sudah berupa date, actual price-nya double, zip code sudah tidak ada. Oke, sekarang kita lihat strukturnya menggunakan str body care. Ini ya. Oh ya, untuk yang kita tadi buat faktor ordinal ya, sekarang tipenya adalah faktor ordinal order. Oke, sekali lagi abaikan ini. Untuk date sudah sesuai formatnya. Sekarang dia tipenya date, POSIX ya, biasanya POSIX. Kemudian tipenya sudah sama sesuai dengan format untuk tanggal di R gitu ya. Baik. Nah, kemudian kalau di sini kita menuliskan kolom apa yang ingin kita buang, dan kita menuliskan tipe kolom yang kita inginkan gitu ya. Karena misalnya sebagian besar kolom yang ingin kita import berupa karakter, maka ada satu cara atau opsi supaya kita tidak menuliskan semua, apalagi kalau kolomnya banyak ya, tidak menuliskan semua kolom dengan tipenya gitu ya. Jadi kalau misalnya kebanyakan kolomnya adalah karakter, maka kolom-kolom karakter bisa kita jadikan satu gitu ya, tidak kita sebutkan satu persatu tapi kita anggap semuanya. Nah, sekarang saya coba
copy paste yang ini. Oke. Nah, untuk semua kolom karakter, maka saya tidak perlu tuliskan satu persatu. Sini saya cukup dengan menggunakan default. Ya, defaultnya adalah call karakter, maka semua yang call karakter di sini bisa saya hapus. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba. Masih sama. Body care. Oke. Degree level tadi tidak kita sebutkan tipenya apa, tapi secara otomatis sudah dalam tipe karakter. Gender, gitu ya. Marital status, residence type, work type, receipt. Jadi selain yang kita sebutkan di sini, maka dia akan dibuat atau dijadikan sebagai kolom karakter. Ya, jadi kita tidak perlu menuliskan semua. Jadi dilihat mana yang paling banyak, gitu ya, apa kolom karakter atau kolom numerik, double dan sebagainya. Nah, kalau saya hanya ingin menyebutkan atau mengambil kolom-kolom yang saya sebutkan di sini, itu bisa tanpa kita tuliskan call select, gitu ya. Artinya saya bisa langsung tanpa call select, gitu ya, menentukan kolom-kolom apa saja yang ingin saya ambil. Jadi kita paste lagi yang tadi. Nah, jadi call select ini saya hapus, kemudian saya ganti calls-nya dengan calls only. Nah, kalau di sini ini harus kita sebutkan semua variabel yang ingin kita ambil, karena kalau tidak, kolom-kolom yang lain yang tidak kita sebutkan di sini itu akan dibuang. Dengan kata lain ya, data yang kita ambil kolom-kolomnya adalah yang kita sebutkan di sini, gitu ya. Jadi kalau tadi yang kolom pertama ya, titik-titik 1 ini tidak kita sebutkan di sini, maka akan dibuang. Kemudian zip code juga tidak kita sebutkan karena akan kita buang, gitu ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita lihat hasilnya harusnya sama. Body care. Nah, sini ya. Saya buat str body care saja supaya lebih kelihatan. Work type. Oh, di sini nggak ada work type. Coba saya masukkan di sini work type. Berarti dia call karakter. Nah, ini ya, karena work type-nya tidak kita sebutkan, maka dia akan otomatis jadi call skip, akan dibuang. Selebihnya masih sama, kita ulangi. Ini ya. Sekarang work type-nya menjadi call karakter. Nah, kalau dirasa ini terlalu panjang, kita ngetik mungkin juga akan lumayan lama, gitu ya. Kita bisa menyingkat, gitu ya, tulisan call karakter, call double ini dengan inisial. Kalau kita buka helpnya dari calls atau calls only, kita bisa dapatkan seperti ini. Nah, ya. Untuk call logical, ini saya perbesar. Call logical kita bisa inisialisasi dengan L, gitu ya. Jadi call karakter, kalau call logical berarti ini kita tuliskan L dalam tanda kutip. Nanti kita akan coba. Untuk yang karakter itu dengan C, double dengan D, integer dengan I. Kemudian untuk faktor itu dengan F,
ya. Kemudian untuk D ini adalah date, D besar. Kalau D kecil itu untuk double. Kemudian time, jadi hanya time-nya saja itu T kecil. Untuk date time kita gunakan T besar, ya. Untuk number adalah dengan N. Untuk skip kita bisa gunakan tanda tanda minus atau underscore, gitu ya. Dan kalau yang lainnya kita bisa gunakan dengan guess kalau kita tidak yakin kolom ini tipenya apa. Nah, ini saya copy, ulang, kemudian semua call karakter ini kita ganti dengan C supaya lebih cepat. Kita gunakan replace seperti ini. Supaya lebih cepat lagi saya pakai selection ya. Nah, selection replace all artinya kita hanya mereplace semua yang kita blok, tidak mereplace ke yang sebelumnya. Ya, call karakter sekarang menjadi C, ya. Kita biarkan tetap di blok seperti ini. Kemudian untuk call double dengan D kecil. Nah, selebihnya saya biarkan karena kita butuh level dan format ya untuk date. Kecuali kalau date ini formatnya sudah sesuai dengan format date-nya R, berarti dengan tahun, strip bulan, strip tanggal, maka kita bisa ganti date ini dengan D seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya. Tentu akan sama saja. STR langsung ya. Zip code tetap call skip. Ini call karakter. Baik, itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan mungkin share, atau kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, entah itu pertanyaan ataupun kritik tadi, misalnya saya ada yang salah, misalnya faktor ordinalnya salah, misalnya gitu ya, silahkan kasih tahu di kolom komentar. Terima kasih Sobat Data sudah menonton sampai akhir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.